Oke, baik teman-teman, selamat siang. Ini untuk lanjutan video yang kedua ya, video praktikum yang kedua. Saya lanjutkan untuk modulnya. Kita tadi sudah sampai di pembahasan session ya. Ini kita sudah sampai ke bagian session ini. Yang kedua, untuk yang di part kedua ini, videonya nanti itu kita akan membuat form untuk upload file. Untuk upload file ini lebih spesifiknya kita membuat form untuk upload image. Terus yang selanjutnya adalah melanjutkan code, update, delete, dan mungkin ini nanti ya terakhir ya, tambahnya. Kita akan coba nanti melakukan koneksi ke lokal, tadi bukan dari lokal sih, ke database dia di hosting. Kita coba setting up di sana kayak gitu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai di bagian sini. Tadi untuk code-nya kita ada ini ya. Kita code-nya ada dua ya. Yang pertama session read. Session read ini yang kita gunakan tadi untuk membuat form, membuat formnya. Terus kemudian session process-nya digunakan untuk memproses datanya kayak gitu. Lanjut proses upload gambar harus menggunakan form. Oke, sama ya. Jadi nanti teman-teman kalau berhubungan dengan database akan kebanyakan akan membuat form. Teman-teman akan membuat form, isian entah itu teks atau yang lainnya kayak gitu. Ini kita buat form dengan metode post, dan jangan lupa ada atribut tambahan ini ya, type multi-part form data. Ini jangan lupa, ini ya biasanya yang kelupaan ketika ingin membuat sebuah form yang fungsinya itu untuk form untuk upload data ya, form untuk upload file. File ini entah jenis filenya bisa macam-macam, bisa image ya, JPG, PNG gitu ya, JPEG, PNG. Terus kemudian filenya selain image bisa juga misal file PDF, Excel, Word, dan kawan-kawannya gitu ya. Kalau teman-teman ingin membuat sebuah form upload file seperti ini, jangan lupa tambah atributnya ini, type multi-part form data. Kayak gitu. Ini dapat memasukkan gambar digunakan ini input type-nya, kita menggunakan file, buat file baru. Oke, kita buat file baru, file 10 nama upload view. Oke, kita buat ya. Di sini di grafik 10 kita tambahkan upload view. Ini digunakan file ini nanti isinya kurang lebih kalau ada ya dari penamanya saja ya, namanya upload view, kurang lebih nanti kira-kira sepertinya digunakan untuk membuat formnya gitu ya. Nih, oke, type, oke, buat form, oke. Saya pas dari sini ya. Di sini saya copy, saya pas ke sini. Ini yang tidak perlu saya hapus. Oke, sampai sini. Apa nih? Upload proses di PHP ya. Actionnya adalah ke upload proses ya. Session proses, berarti di sini diganti saja upload proses di PHP. Terus metodenya post masih sama, and type multi-partnya jangan lupa ini. And type-nya. Oke. Multi-part slash form data. Oke, ini sudah. Habis itu kita pilih gambar. Oke. Input type-nya adalah file. Nama gambar contoh, namanya gambar contoh. Namanya ini gambar contoh. ID gambar contoh. Oke, tambahkan ID gambar contoh. Ini filenya tidak perlu. Oke, submit zip. Seperti ini ya. Ini file baru kita, upload view. Kita coba running, jalankan. Ada di mana? Bisa di sini. Oh, ini di sini. Oke, upload view. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Setelah itu, setelah kita sudah membuat tampilannya ya, maka yang hanya kita akan membuat prosesnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian prosesnya. Kita lihat pada body di atas, proses dilakukan pada file upload proses. Oke, kita buat file terlebih dahulu, proses, kemudian tambahkan code ini. Oke.
PHP target di Rona. Oke, kita buka. Oke, kita tambahkan ini, saya kopas saja. Kalau menulis keseluruhan akan lama, teman-teman bisa ikuti ya untuk penulisannya ini. Sekaligus ini target dia. Oke. Silahkan saya jelaskan. Ini filenya gambar, bukan gambar ya, tapi gambar contoh. Kita selesaikan dengan penamanya di sini, gambar contoh. Ini juga gambar contoh. Oke. Teman-teman, ini yang pertama kita membuat variabel target diri. Isian variabel target ini adalah upload slash. Ini adalah nanti tempat folder, penamaan foldernya teman-teman ya. Ini adalah path folder yang nanti akan digunakan untuk menyimpan image atau menyimpan file yang nanti teman-teman upload kayak gitu. Jadi kita nanti akan menambahkan folder baru. Nah, ini target filenya ini ini adalah kita mengambil namanya ya, nama dari file yang kita upload, terus kemudian kita membuat variabel error ya, kita isi dengan false. Nanti kita pakai untuk pengkondisian, buat checking, buat validasi kemungkinan seperti itu. Yang terakhir ini image file type-nya. Oh, ini digunakan untuk mengambil ekstensinya, ekstensi dari file yang kita upload. Ekstensinya nanti kan bisa macam-macam ya. Jadi ini nanti juga digunakan untuk validasi apakah yang file yang akan diupload itu nanti ekstensinya apakah JPG, apakah PNG atau PDF atau yang lainnya ya gitu ya. Jadi mungkin nanti kira-kira di pembuatannya ini untuk pengecekan apakah filenya ini adalah file image atau tidak kayak gitu. Ini kita coba baca ya. Oke, dengan inisial awal ya, target deal, lokasi peletakan yang tadi ya, lokasi peletakan gambarnya. Target file adalah alamat file. Ini target file adalah alamat file. Jika nanti file sudah berhasil disimpan, nih, jika nanti file berhasil disimpan, di nama foldernya, ini ya, tadi nama foldernya, dan nama file beserta ekstensinya. Ini adalah bagian sini, nama file beserta ekstensinya. Variabel error digunakan untuk penyimpanan sementara. Ketika terjadi kesalahan, maka kondisi error akan dibuat true. Jadi nanti ini kan kita set terlebih dahulu false ya. Nanti ketika terjadi error, ini false-nya diubah menjadi true kayak gitu, dibuat true. Berhasilnya penyimpanan gambar tergantung dari kondisi errornya. Apakah akan tetap false sampai akhir. Jadi nanti ketika errornya ini sampai akhir ya, sampai akhir masih bernilai false, maka itu berarti apa yang kita upload, file upload image kita itu berhasil kayak gitu. Yang terakhir adalah image file type ya. Variabel image file type ini digunakan untuk menampung ekstensi. Ini digunakan fungsinya str to lower, ini untuk itu ya, lowercase ya, string to lower. Jadi untuk membuat apapun nanti di dalamnya ini, itu menjadi lowercase atau tulisannya berubah kecil-kecil gitu ya. Nampung ekstensi yang diupload. Ekstensi nantinya akan digunakan untuk memvalidasi, ya, digunakan untuk validate apakah file yang disubmit berubah gambar atau bukan. Oke. Terus kemudian berikutnya tambahkan kode berikut ini. Nah, ini kalau teman-teman coba baca, tadi kita juga sudah ya, sudah cek juga penggunaan fungsi iset ya. Iset itu dia nilainya akan true ketika isian di dalamnya itu sudah diset dengan sudah diisi itu lain ya. Diset tidak sama dengan diisi atau ada nilainya gitu. Ini kalau teman-teman coba bukan kan ya. Ini mirip dengan ketika kita melakukan inisialisasi dengan deklarasi ya. Deklarasi misalnya kita melakukan deklarasi variabel kayak misalnya nih, saya membuat variabel temporary gitu ya. Variabel temporary. Ini kan saya baru melakukan deklarasi nih. Saya melakukan deklarasi membuat variabel temporary. Tapi apakah sudah ada isinya? Kan belum ya. Ini baru saya deklarasi. Nah, ini bisa dianggap kita sudah melakukan set kayak gitu.
ketika kita melakukan inisialisasi, misal kayak gini ya, temp sama dengan 0. Nah, ini kita melakukan inisialisasi. Kita melakukan variabel tempnya ini diisi dengan nilai 0. Ini kalau dianalogikan ini nanti ya, kalau bagian sini itu sudah dianggap di set gitu ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan nilainya sudah ada atau belum, itu nanti teman-teman bisa memanfaatkan yang ini tadi, yang kita sudah praktekkan ya, empty. Ini adalah kondisi yang bisa digunakan untuk mengecek apakah sebuah apapun ya, bisa variabel atau yang lainnya, apakah saya anggap sebagai variabel ya, apakah sebuah variabel ada nilainya atau tidak, kayak gitu. Jadi beda ya teman-teman antara iset dan juga empty. Kalau iset itu yang penting dia tidak di set, entah itu ada nilainya atau tidak, itu lain gitu ya. Yang penting dia sudah di set. Nah, ini kondisinya adalah if iset, jadi ini $post submit ya. Pokoknya ketika kita melakukan submit, intinya ketika submitnya ini sudah ditekan kayak gitu ya, maka ini akan dijalankan di bawahnya ini. Jadi kondisinya ketika submit dijalankan, ini kondisinya true. If ini true, maka yang dijalankan bagian sini ya. Kita membuat variabel check get image, ini apa? Ini untuk penjelasannya. Kode dasar akan memvalidasi apakah variabel post submit benar-benar ada. Jadi di sini benar-benar sudah di print atau tidak. Jika ada, maka akan dilakukan validasi kembali apakah file yang akan diupload sudah tersimpan di penyimpanan temporary. Jika ya, maka kondisi error tetap false. Ini ceknya, ngecek ya di temporary name-nya sudah ada atau belum gitu. Oke, ini mengambil ya, ini ngambil dari formnya ya, ini dari gambar contoh. Nah, oke, terus kemudian if ceknya tidak sama dengan false. Jadi ya ini ya, yang bagian cek sini ya. Ini kan dia ngecek ya, ini ada nggak gitu. Ketika dia ada, nanti kan dia bernilai true ya. Kalau di sini bernilai true. Nah, terus kemudian ini ada atau tidak gitu, terus kemudian dia fungsinya ada di sini. Kondisinya ada di sini. Ketika ceknya tidak bernilai false, jadi ini ceknya bernilai true, maka nanti dia akan melakukan echo image cek ini luarnya nanti parameter main-nya ya ini ya. Terus kemudian errornya tetap kita set false. Kalau misalnya kita tidak ya nanti not image. Kita coba jalankan. Oke, ini kita tambahkan ya. If setnya ini kita coba code. $post submit ya. Sini kita membuat $check get image size ya, image size. Terus kemudian dia ngambil dari $file yang kita upload, namanya gambar contoh di sini. Terus yang kita ambil adalah temporary name-nya. Oke, kayak gini. Terus kemudian kita tambahkan lagi checkingnya. Selama ceknya ini bernilai true ya, maka echo-nya file is an image. Nah, kalau ini tidak sama dengan false ya, gitu ya, ceknya tidak sama dengan false. Ini kita
Oke, errornya tetap sama ya, variabelnya kita tetap sama, set false, else-nya adalah echo file is not an image. Errornya kita set lagi false. Oke, kayak gini. Nah ini kita coba dulu ya, dan kemungkinan tidak berjalan, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Oke, thumbnail aja ya. Simpan, bukan error. Oh, tidak terjadi apapun. Oke, dan kita lihat di ini ya, di tempat kita ya. Lalu di bagi 10, ini ada di sini ya. Seharusnya kita buat di sini itu foldernya dengan nama yang tadi itu upload ya, dengan nama upload seperti ini. Sekarang kita coba running. Ini otomatis masih kosong ya, bukan yang di sini. Yang di sini file kita baru membuat pada ini, uploadnya masih kosong. Nah kita coba jalankan. Ini pun masih kosong ya, masih kosong. Kita upload video. Oke, kayak di sini. Simpan. Tidak melakukan apapun, kita cek di bagian sini. Oke, belum terupload. Oke, baik. Pada pembahasan tadi kita sudah coba upload file ya, dan belum terjadi apapun. Kita cek dari file yang di folder upload pun juga belum ada ya, karena kita memang belum memindahkan filenya. Oke, mungkin kita coba ulik ya beberapa tadi kita yang sudah kita code-nya kita kan seperti ini, tapi kita belum tahu nih sebenarnya yang berjalan di sini apa gitu ya. Kita coba ulik satu persatu ya. Pertama gini dulu, tadi kita melakukan upload ini ya, upload ketika disimpan maka nanti akan diproses di sini gitu kan. Nah sekarang kita coba nih, kita coba ulik satu-satu ya. Sebenarnya ketika disimpan ini di submit, itu datanya keluar atau tidak gitu ya, terus isiannya apa saja sih kan kayak gitu, kita penasaran nih. Jadi kita coba kayak gini ya, ini saya blok dulu saja semuanya. Nah cara untuk coba-cobanya ya, asal teman-teman supaya juga tahu alurnya. Yang pertama kan kita nanti akan upload sebuah file ya, upload sebuah file namanya ini gambar contoh. Nah teman-teman kan kalau tidak lupa, kemarin kan kita ada ini ya, post kayak gitu ya, post get kayak gitu. Nah untuk yang ini kita menggunakan yang file ini, file gambar contoh. Kita coba ya, kita coba ini, kita hanya ingin lihat sebenarnya datanya benar-benar ada atau tidak kayak gitu ya. Ini file gambar contoh. Untuk melihatnya kita bisa tuliskan ini ya, print n maupun varcham sama ya teman-teman, bisa gunakan keduanya. Varcham boleh atau print n pun juga tidak apa-apa. Kayak gini, kita coba aja jalankan. Oke, kita coba running dulu. Oke, kita skip lagi ya, kita upload salah satu filenya ini karena function simpan. Oke, ada ya, ini datanya. Jadi ini adalah detail ya, detail deskripsi dari file yang kita upload tadi. Namanya ini ada motivational. Ini memang thumbnailnya saya pakai Canva ya, ini kalau teman-teman pengen tahu. Terus kemudian mungkin tampilannya lebih enak dari sini. Nih name-nya ya, ini area asosiatif. Name-nya ini tipenya apa? Tipenya image PNG. Kalau misalnya teman-teman nanti bisa ngambil bagian sini saja ya, jadi nanti diambil bagian ekstensinya saja. Size-nya ini juga ada di sini. Oke, ini adalah yang pertama. Terus kemudian kalau kita perhatikan tadi kan di modulnya ya, di modulnya ini dijelas
Dan kita ingin coba melihat ekstensinya. Ekstensinya sebenarnya apa gitu. Oke, kita coba ya. Fungsi ekstensinya sebenarnya udah benar atau belum. Ekstensinya ada di sini. Ini image file type. Ini kan dipakai untuk dapetin ekstensinya tadi. Ini kita coba jalankan. Oke, target file. Oke, ya. Kita belum set ya. Ini target filenya ada di sini. Kita set dulu target filenya. Oke, itu target juga. Oke, berarti ini sama. Oke, itu seperti ini. Kita coba running. Tidak muncul. Oh ya, tidak muncul karena kita belum melakukan print r ya. Print r. Apa ini? Kita mau lihat image variabel image tag-nya, file tag-nya ya. Jadi kita ingin coba lihat ekstensinya benar PNG atau tidak. Oke, ini ya teman-teman ya. Kalau tidak kelihatan mungkin nanti dari sini saja. Ini benar ya, PNG ya. Ini ekstensi yang ingin diharapkan dari variabel ini digunakan memang untuk mengambil ekstensinya saja ya. Oke, gitu. Oke, terus apa lagi ya? Kalau ini berarti kira-kira file gambar contoh name. Name itu berarti digunakan untuk mengambil namanya ya. Ini kan di sini kan kita punya indeksnya kan ada name, tipe, temporary name-nya. Ini ada boleh dipakai name, maka otomatis yang mau diambil yang bagian sini gitu. Untuk yang ini variabel ini. Target file. Terus kemudian apa lagi? Udah ini aja. Ini kalau yang bagian sini ini mau diambil temporary name-nya, temporary tempatnya tadi. Bagi bagian sini. Jadi ya kira-kira teman-teman ya. Ini cara teman-teman coba testing gitu ya. Coba testing mencari isiannya sebenarnya sudah ada atau tidak kayak gitu. Ini saya komen lagi aja ya. Komen. Ini saya seperti ini lagi ya. Oke, setelah sampai sini kita sudah cek ya. Cek filenya memang sudah ada. Ada juga tadi path-nya. Oh, bukan path sih. Path ada nggak ya? Path juga ada ya. Temporary. Size-nya juga ada. Tipenya, name-nya ada. Oke, terus kemudian kita lanjutkan sesuai yang di modul. Ini untuk memvalidasi tadi, memvalidasi. Berikutnya tambah kode berikut ini. If file exists target file file already exists. Oke, ini untuk validasi lagi ya. Kode di atas digunakan untuk memvalidasi apakah sudah terdapat file dengan nama yang sama atau tidak di folder upload. Jika ya, maka kondisi error menjadi true. Jika tidak, kondisi error tetap false. Oke, ini jadi digunakan untuk kita melakukan checking nih. File yang mau kita upload itu ketika cek dulu nih itu ya dari direktori yang kita buat, direktori upload tadi ya, filenya dengan nama yang sama sudah ada atau belum. Kalau sudah ada maka nanti errornya menjadi true, jadi stop gitu, uploadnya berhenti. Oke, kita tambahkan lagi. Oke, else di sini ya, tadi di sini. Saya tambahkan di sini. Saya tambahkan ya, cek kondisi untuk apakah file dengan nama yang sama ada di, bukan nama yang sama sih ya. Target file tadi, oh iya nama ini. Variabel file target file digunakan untuk mengambil nama. Jadi dengan nama yang sama. Dengan nama yang sama sudah ada di folder upload. Kayak gitu ya. Ini saya tambahkan di sini. Ini sudah, kalau ada maka nanti errornya jadi true. Oke, terus selanjutnya apa lagi? Nah, ini ada lagi kondisi lagi ya, if ini kita ngambil size-nya kalau lebih dari 5 MB ya berarti ini 500 KB. Ini 500 KB. Kalau lebih dari 500 KB maka nanti ada ini untuk validasi lagi ya. Jadi size-nya itu nanti kita validate
jangan sampai lebih dari 500 KB kayak gitu ya. Ya, kode di atas menggunakan untuk mengambil data para level. Jika iya, maka kondisi dalam jadi true. Oke. Ini kita tambahkan lagi ya, teman-teman ya. Tambahkan lagi di code-nya kita. Saya tambahkan lagi juga untuk size image ya, image yang diupload. Gitu. Oke. Kemudian apa lagi nih? Oke, ini tipenya. If image file type-nya ini tidak sama dengan JPEG dan juga kondisi yang lain, image file type-nya tidak sama dengan PNG ataupun JPEG. Oke, sorry. Ini jadi kita buat checking ya. Tadi ekstensinya kira-kira emang sudah sesuai atau belum? Karena tadi kan yang bagian image file type-nya ini kan di yang ini teman-teman tadi juga sudah cek ya, bagian ini image file type-nya ini kan tadi hasilnya kan adalah ekstensi ya, ekstensi dari file yang teman-teman upload gitu. Ini nanti dicek satu persatu apakah ini tidak sama dengan JPEG, PNG, JPEG ini atau GIF. Kalau tidak sama dengan keempatnya ini maka tidak dibolehkan. Jadi kira-kira. Oke, sekarang saya tuliskan cek untuk file type yang diupload ya, apakah image atau bukan. Saya tambahkan di sini. Ini jangan lupa ya, ini harus sesuai ya. Ini di sini kan kalau teman-teman perhatikan kan ini image file type-nya kan ada yang kapital ya. Kalau saya kan ini kecil semua dari di sini. Saya tuliskan kecil semua karena ini memang ini juga saya tuliskan kecil ya. Nanti teman-teman disesuaikan saja dengan penulisannya teman-teman. Oke, terus lanjut lagi. Bagian terakhir ya mungkin ini ya. Oh iya, bagian terakhir. Ini validasi extensible yang akan diupload ya ekstensinya ya. Ini validasi. Oke. Tambahkan kode berikut error true. Kalau error true maka tidak di-upload ya. Kalau tidak true, else maka nanti if ini dilakukan upload ini. Move upload filenya dipindahkan ke target file. Oke, target file itu yang mana? Tadi ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini. Target file namanya. Oke, sekarang kita kopikan yang terakhir. Nih, saya cek dulu ya. Oke, else-nya if Oke, sorry teman. Ini gambar sampai ya. Jangan lupa ya nanti salah spell. Ini gambar contoh. Terus nanti muncul gambar contoh. Gambar contoh. Takutnya salah ya. Oke. Ini saja sih. Ini nama filenya ya. Nama ini sebenarnya sama aja sama teman-teman nanti dari code-nya juga sama ya. Ini ingin menampilkan namanya gitu, jadi menampilkan nama file yang teman-teman upload. Oke, ini ya teman-teman ya. Mari kita coba sekarang. Server. Udah beres. Kita coba running upload view.
access file. Kita simpan. Oke, nggak ada apa-apa ya. Kalau nggak ada apa-apa ini ada kemungkinan salah. Kita lihat. Di uploadnya juga nggak ada apa-apa. Jadi tidak tepat ya. Saya coba di-upload dulu. Oke, tadi kita coba upload ya, tapi masih kosong ya. Jadi kemungkinan ada yang salah. Nah, yang salah apa tadi seperti ini. Nah tadi. Oke, jadi kayak gini teman-teman. Saya lupa tadi. Peletakan kondisi if else-nya itu saya yang kurang tepat itu. Ini jadi ini satu kondisi sudah selesai. Jadi di modul itu setiap satu kondisinya dianggap sudah selesai ya, kayak ini kondisinya bukan kondisi yang di dalam sini, ini kondisi lain lagi. Ini untuk if else ini ketika di submit maka nanti dia akan checking, ketika nggak ada masalah ya sudah beres itu ya. Ini kondisi-kondisi yang lainnya ini itu tuh lokasinya bukan di sini, tapi dia ada di luar kondisinya di sini. Ini saya letakkan di luar sini, maka nanti dia prosesnya akan mengecek semuanya. Jadi ini sudah selesai dicek, sudah beres. Lanjut ngecek di sini, lanjut ngecek di sini. Returnnya apa? Nilai returnnya adalah ada dua. Yang pertama sama juga ya. Bagian sini juga nilai returnnya ada dua. Yang pertama ini echo menampilkan apa? Terus kemudian errornya di set false kayak gitu ya. Ini errornya di set false. Ini sama halnya juga di sini. Ini returnnya adalah mengeluarkan output apa ya, teks seperti apa gitu ya. Ini sorry file already exist. Ini errornya adalah terus kayak gitu. Errornya di sini terus. Oke, sekarang kita coba ya. Saya pindahkan ini tadi, kita coba ini file kita ya, Praktik 10. Untuk uploadnya masih kosong karena belum ada file yang berhasil diupload. Kita coba sekarang ini. Nih, thumbnail feed kita coba, ini PNG seharusnya nggak ada masalah ya. Open, kita simpan. Oke, sekarang sudah muncul ini errornya itunya. Maka seenggaknya ini ada feedback lah untuk kita ini. Sorry, file is too large. Oke, sorry jadi tidak diupload ya. Kita cek di folder uploadnya masih kosong. Ya karena ada validasinya. Ini di sini. Ini tidak boleh lebih dari 500 KB. Kita cek file kita tadi berapa. Oke. Oke, kita coba lagi buka di sini filenya. Berapa ini? Oke, 800 lebih ya, 800 KB. Maka bisa kita coba file yang lain. Oke, ini ajudan ya, ajudan milenial. Ini barangkali ada yang mau PKL. Ini kayaknya tempat PKL kemarin. Ini saya coba simpan. Ini berapa tadi? Nah, coba simpan. Oke, the file upload ajudan milenial JPEG has been upload. Jadi ini adalah notif untuk yang sukses. Nah ini kita cek di bagian uploadnya, masuk ya, ini ajudan milenial JPEG. Oke, itu kira-kira teman-teman. Ini untuk yang pendaftaran dibuka, siapa yang tertarik. Ini kemarin siapa ya, Mas siapa gitu mau daftar di sini. Saya kira PKL ajudan itu jadi pengawalnya bupati gitu. Ternyata ajudan milenial yang ini ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Untuk yang bagian uploadnya seperti ini tadi kita sudah berhasil. Kita coba upload lagi apa? Oke, kita coba upload dengan nama yang sama ya. Seharusnya kalau dengan nama yang sama kan tidak bisa. Ini ajudan milenial. Nih, file already exist. Jadi kalau namanya sama tidak bisa. File already exist. Dan diupload seharusnya cuma ada satu doang. Ya, oke, kayak gitu teman-teman. Untuk yang bagian upload filenya ya, upload filenya.
Nanti setelah ini kita lanjutkan untuk masih ada lagi ya, kita masih ada 2 lagi, code part 2 dan juga koneksinya nanti ini tambahan. Kalau cukup ya nanti kita lanjutkan juga. Oke, mungkin itu dulu ya, nanti saya lanjutkan selanjutnya.